Baik, mari kita lanjutkan dengan pokok bahasan 2.5 yaitu linearisasi. Nah, mengapa perlu linearisasi ya? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa penyelesaian transformasi Laplace itu adalah penyelesaian linier. Ya, jadi penyelesaian transformasi Laplace itu adalah penyelesaian linier. Sehingga ketika kita menjumpai persamaan diferensial maupun persamaan yang lainnya yang tak linier, maka kita harus melakukan linearisasi. Nah, gitu ya. Salah satu kesulitan dalam analisis respon dinamik untuk proses adalah sifat ketidaklinieran suatu proses tersebut. Metode transformasi Laplace yang telah kita pelajari dapat menggambarkan dinamika sistem proses. Sayangnya, hanya sistem linier saja yang dapat dianalisa dengan transformasi Laplace. Dan tidak ada teknik lainnya yang dapat digunakan untuk analisis dinamika sistem nonlinier. Ya, jadi tetap kita pakai transformasi Laplace untuk analisis dinamika. Walaupun nanti kita jumpai persamaan yang tak linier, maka kita harus lakukan linearisasi ini. Ya. Linearisasi. Pendekatan linier terhadap sistem non-linier dapat diterima atau valid. Nah, ini untuk daerah yang dekat dengan beberapa titik dasar atau base point ya, yang dibuat. Jadi kita nanti linearisasinya berdasarkan base point yang kita buat. Nah, base point yang kita buat itu kita pilih base pointnya itu kondisi awal. Ya. Jadi kita pilih kondisi awal atau initial value sebagai base point nanti. Nah, ini contoh persamaan tak linier dan linier. Coba kalau kita punya persamaan seperti ini, menurut Anda ini misalnya ini gini ya, satu lagi kita pakai warna biru ya, misalnya begini, lalu satu lagi itu anggap saja lurus ya, warna hitam, misalnya begini, warna hitam, misalnya begini. Nah, sekarang mana yang linier dan mana yang tak linier menurut Anda? Mana yang mana ini? Ini merah. Nah, definisinya linier itu nanti seperti apa Anda harus tahu ya. Ya, ini linier. Ini juga linier, tapi slope-nya negatif. Nah, yang ini tak linier. Tak linier ya. Nah, mari kita pelajari definisi dari persamaan linier dan tak linier ya. Kita lihat. Ini adalah persamaan linier. Ya, jadi kalau pemahaman umum yang sering didefinisikan atau disampaikan oleh orang-orang itu, oh linier berarti garisnya lurus. Nah, ini lurus ya. Terus kalau tak linier nggak lurus gitu. Ya, mari kita definisikan linier itu seperti apa. Ya, ini anggap saja kita punya slope-nya itu delta x. Sama ya, ini delta x-nya sama. Delta x ini juga sama, ini delta x juga. Ini delta x-nya sama, kira-kira di sini. Ya, ini delta x.
ya. Sorry, delta T ini ya, delta T. Ini delta T ya. Sorry. Delta T. Ini delta T ya, delta T. Karena ini waktu dan ini output ya, Y. Nah, ketika kita tarik garis ke sini ya, ini adalah delta Y ya, delta Y. Ini ke sana delta Y. Nah, ini delta Y1, delta Y2. Ini delta Y3, ini di sini delta Y3. Delta Y3. Nah, ini pengertiannya itu linear itu slope-nya konstan. Nah, itu loh. Ya, jadi delta Y1 per delta T itu sama dengan delta Y2 per delta T sama dengan delta Y3 per delta T dan seterusnya sampai delta YN per delta T. Inilah linear ya, slope-nya konstan pada delta T yang sama. Ini linear. Nah, kalau misalkan tidak sama, misalkan delta Y1 per delta T tidak sama dengan delta Y2 per delta T, tidak sama dengan dan seterusnya sampai delta YN per delta T. Inilah yang kita sebut dengan tak linear karena slope-nya tak pernah konstan gitu ya. Nah, ini T, sorry. Gitu ya. Nah, sekarang ciri-ciri persamaan linear dan tak linear kalau kita kenali secara cepat nih. Contoh, kalau Anda mempunyai persamaan ini misalnya YT sama dengan A1 kali XT plus A0 misalnya. Ini contoh 1. 2. PT sama dengan QT kali RT kali UT misalnya seperti itu. Nah, lalu satu lagi 3 ya. 3 misalnya DT sama dengan QT kuadrat plus konstanta kali RT misalnya. Lalu satu lagi, nah misalkan YT sama dengan A0 eksponen PT ini ya plus A1 misalnya seperti ini. Nah, sekarang Anda lihat mana yang linear, mana yang tak linear. Kalau ini konstanta kalikan variabel ya. Pokoknya yang ada dalam kurung T ini variabel berarti ya. Variabel yang ada dalam kurung T, misalnya XT, YT, ini variabel. Tapi kalau tidak ada dalam kurung T, itulah konstanta. Nah, ini konstanta kali variabel plus konstanta, ini linear. Ya. Nah, ini variabel kali variabel. Ya, ini
tak linier. Sama saja ini pangkat 2 ya. Yang ini jelas tak linier, pangkat 2. Yang ini apalagi eksponen ya, tak linier. Maka kalau ada kita jumpai persamaan tak linier ya harus kita linearisasikan seperti itu. Nah, ini contoh-contoh persamaan dalam teknik kimia ini yang banyak yang tak linier nih. Ini kan persamaan polinomial entalpi ya, pangkat 4 ini. Persamaan Antoang nih juga ya tak linier. Keseimbangan uap cair nih juga tak linier. Ya. Lalu pressure drop ini jelas ini pangkat setengah ya, tak linier. Perpindahan panas radiasi ini pangkat 4 juga tak linier. Arrhenius eksponen minus E per RT ini juga tak linier. Persamaan laju reaksi ini tak linier. Jadi ketika kita mempunyai model matematika tak linier, maka penyelesaian dengan transformasi Laplace perlu linearisasi seperti itu. Nah, ini kita contohkan linearisasi fungsi satu variabel saja. Ya, semua fungsi dapat dikembangkan dalam deret Taylor di sekitar base point ya, persamaan 258. Jadi misalkan kita punya fungsi x ya, suatu fungsi dengan variabel xt, satu variabel saja ya. Maka linearisasinya adalah mengikuti deret Taylor sekitar base point. Nah, jadi kita fungsi x pada base pointnya ditambah turunan pertama pada x base point kalikan deviasinya ya, dan seterusnya turunan kedua, turunan ketiga sampai n ya. Tapi dalam linearisasi bentuk order 2 atau lebih persamaan 258 dapat diabaikan ya. Jadi ini order 2 atau lebih ini bisa diabaikan atau sama dengan 0. Sehingga persamaan penyelesaian linearisasi satu variabel itu mengikuti persamaan 259 ya. Fungsi base point kalikan turunan pertama kali deviasinya. Nah, seperti itu ya. Persamaan 259 adalah fungsi dasar linearisasi yang diilustrasikan pada gambar 251. Nah, ini pada gambar 251. Jadi base pointnya ini. Kalau yang hitam ini kan tak linier, kita linearisasinya di base point ini, maka ini, nah ini base point ini lurus kan, ya linearisasinya sekitar base point sehingga kita slope-nya konstan, ya. Nah, ini contoh linearisasi satu variabel persamaan Arrhenius. Kita punya x energi aktivasi ya 22.000, kita punya konstanta universal ya gas ini 1,987. Perkirakan error pada slope rentang kurang lebih 10 derajat Celcius pada suhu steady 300 derajat Celcius ya. Linearisasi ya, kita gunakan ini ya, persamaan 259 K pada kondisi steady ini ditambah turunan pertama K terhadap T steady kali deviasinya. Nah, turunan pertama dari ini persamaan Arrhenius, turunan pertama pada nilai steady adalah ini ya, turunan pertama. Lalu diselesaikan, masukkan harga-harganya, ini nilai steady-nya tadi 100 ya. Ya, ini nilai steady kan ini pada saat awal base point itu 100.
ya, Arrhenius ini aktivasi ya, masukkan saja ke sini, sehingga nilai turunan pertama terhadap suhu pada base point adalah 3,37. Jadi linearisasinya seperti ini. Nah, sekali lagi, apapun linearisasi itu ada error ya, ada error. Kita lihat pada range 290 sampai 310 diperoleh nilai aktual dan slope ya, seperti ini nilai aktual pada yang melalui penelitian atau research ya. Jadi diperoleh nilai aktual K dan slope seperti ini. Nah, ketika kita gunakan pendekatan linear dicari, maka nilainya 66 ini pada 290, 66,3. Nah, tetap ada error kan, aktualnya 70 ya, tetap ada error. Errornya berapa? Nah, minus 66%. Nih pada K310 kalau kita cari ketemunya 133, tapi aktualnya sekian. Nah, ini error juga, errornya berapa? 4%. Jadi linearisasi itu tetap menghasilkan error gitu ya. Lalu linearisasi dua variabel atau lebih, sekarang kita juga masih menggunakan deret Taylor dengan dua variabel atau lebih ya. Jadi misalkan ada variabel x1, x2, x3 sampai xn, maka linearisasinya adalah fungsi pada kondisi base point ditambah turunan pertama terhadap x1 tambah turunan kedua terhadap x2. Ini semuanya dikalikan kalikan deviasinya gitu ya. Nah, sekarang kita contohkan saja. Kita punya rumus luas ya, luas ini. Kita punya panjang suatu bidang itu panjangnya W, sedangkan lebarnya itu H. Maka luasannya adalah A T sama dengan W kali H gitu kan. Nah, ini W dan H ini variabel yang fungsi waktu misalkan seperti itu. Nah, ini variabel kali variabel ini kan jelas tak linear, maka harus dilakukan linearisasi. Nah, ini kita misalkan punya ini gini ya, lalu ini anggap saja ini lurus ya, anggap saja ini lurus ya, maaf ya. Nah, ini adalah VT sampai sana, ini VT, ini VT ya. Sedangkan ini adalah HT sampai sini kan, sini. Jadi persamaan luas ini adalah W T kali HT ya kan. Nah, cuman kita punya kondisi steady, base pointnya itu di sini. Ini base pointnya itu W steady gini ya, ini sampai sini misalkan. Nah, lalu kita juga punya base point yang satu lagi, ini H steady gini ya, sampai sini nih. Jadi pada kondisi steady, base point ya, steady sama dengan W kali H gini kan. Nah, sekarang linearisasi sasinya gimana? Berarti AT
kita pakai ini ya, persamaan ini sama dengan A steady base point ya, plus turunan pertama A terhadap W steady state kali deviasi W kali deviasinya W, yaitu WT minus W ini ya, plus turunan pertama A terhadap H steady state kalikan deviasinya H gini. Nah, sekarang turunan pertama W terhadap W itu siapa? Turunan A terhadap W steady. Ini turunan pertama A terhadap W itu kan H toh? Ya enggak? H steady. Lalu turunan A terhadap H itu sendiri steady terhadap H ya W. Nah, berarti ini sama dengan ini AT, saya ulangi lagi, sama dengan A steady atau W kali H plus, nah ini dia, plus H steady kali WT min W steady plus W steady kali HT min H. Nah ini gini ya kan. Nah sekarang W kali H steady ini kan W sampai sini naik terus ya, ini sini kira-kira di sini. Nah ini kan adalah W kali H. Nah ini tuh W kali H ya, kira-kira gini luasan ini itu W kali H. Nah sekarang ini H steady kali W minus W WT minus W aksen. Nah ini WT minus W aksen kan ini ya, segini aja. Ini adalah W minus W steady, sorry, W waktu, fungsi waktu minus W steady, segini aja set ya. Terus kalikan H. Nah, H steady nya kan ini sampai sini aja, berarti ini, nah ini segini ya, itu ini luasannya. Ini adalah H steady kali W waktu min W steady. Nah ini sekarang yang selanjutnya ini ya, W steady ini ya, W steady sudah jelas, ini W steady. Lalu H fungsi waktu kurangi H steady kan ini ya, ini adalah H T min H steady. Nah jadi kalau W steady kalikan HT ini cuman segini aja. Nah jadi arsirannya ini. Nah artinya luasannya itu yang diarsir ini saja ya. Ini tadi W steady kali HT min H steady. Nah ini luasannya ini saja yang diarsir. Nah inilah error yang titik-titik ini, satu blok kotak kecil ini, inilah yang disebut dengan error. Apapun linearisasi ada error ya. Nah ini error nih,
Ini kalau jelasnya gini ya, ini error. Nah, gitu ya. Ini contoh linearisasi yang lain Anda bisa pelajari sendiri. Ya, ini jelas tak linear nih, variabel dibagi variabel tak linear. Ya, Anda akhirnya linearisasinya bisa kita dapatkan. Ya, ini Anda pelajari sendiri. Udah. Mari kita lanjutkan dengan linearisasi persamaan diferensial. Ini penting nih. Ya, kita nanti sering menjumpai persamaan diferensial untuk sistem-sistem proses ya, entah itu proses tangki, heat exchanger dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kita anggap saja mempunyai persamaan diferensial 2511. Persamaan diferensial ini fungsi variabel X dan Y ya. Ya, jadi variabel Y-nya ini adalah output, sedangkan X ini adalah input. Nah, tapi persamaan diferensial ini mempunyai fungsi X juga Y ya, jadi tergantung dari X juga Y. Ini implisit ya. Pada kondisi awal nih 2512. Jelas base point-nya pada kondisi awal ya, ini base point. Ya, maka persamaan 215 dikurangi persamaan 211 dikurangi 212 nanti ketemu dalam term deviasi ya. Dalam term deviasi. Nah, penyelesaian PD linier ya, penyelesaian PD linier dalam term deviasi akhirnya mengikuti persamaan 214 atau 215 ya, ini dimana X besar ini adalah term deviasi ini, sedangkan Y besar ini term deviasinya ini, gitu ya. Nah, sekarang A1, A2 ini adalah turunan terhadap X, turunan terhadap Y. Baik, mari kita latihan ini saja ya. Jadi ini fungsi suhu, persamaan diferensial suhu mengikuti persamaan ini. Jadi persamaan diferensial ini fungsi flow, fungsi suhu input ya, lalu suhu output dan suhu steam. Jadi ada 4 variabel yang akan kita tinjau. Jadi persamaan diferensial dt per dt ini dipengaruhi oleh 4 variabel. Variabel flow, variabel suhu input, variabel suhu sendiri ya, suhu output sendiri, dan suhu steam. Bagaimana linearisasinya? Nah, mari kita buat linearisasi daripada persamaan ini. Ya, jadi linearisasinya adalah langsung saya tuliskan di dalam term deviasi ya, ini ya. Dalam term deviasi. Dalam term deviasi saya tulis begini, ini. Nah, oke, sama dengan A1 kalikan nih, kita lihat nih. Nah, ini deviasi ya, deviasi variabel 1, variabel 2. Deviasi itu didefinisikan deviasi A1, A2 itu definisinya ini ya. Nah, kita lanjutkan. A1 kali deviasi FT.
plus A2 kali deviasi suhu input, ya, plus A3 ya kali deviasi misalkan suhu ini suhu output sendiri, dan terakhir A4 kalikan deviasi suhu steam. Inilah liniernya, cuman masalahnya adalah siapa A1, A2 dan A3 ya, dimana F1T F gitu ya, Ft itu adalah deviasi, F steady ya. Lalu ini bersamaan 1, ini bersamaan 2, lalu ini bersamaan 3, lalu toi itu adalah TI minus TI steady gini ya, sama 4. Lalu to ini adalah deviasi suhu output, lalu satu lagi to st ini adalah deviasi steam ya. Ini minus TST gini, steam ini bersama 6. Ini semua kita sebut term deviasi. Nah, sekarang masalahnya A1, A2, A3 dan A4 ini siapa gitu kan. Ya, kita jabarkan. A1 sekarang. A1 itu adalah turunan pertama daripada ini fungsi dt ini ya. Ini sebut saja ini adalah fungsi G gini ya. Turunan pertama fungsi G dibagi turunan pertama fungsi G terhadap flow ya, terhadap flow steady ya, terhadap flow steady. Terhadap flow sekarang kita lihat turunan terhadap flow. Ya, ini yang ada F-nya kan ini. Ini ada F-nya. Ini enggak ada ya, berarti 1/F kali TI 1/V sama dengan 1/V kali TI steady minus 1/V kali F kali T ya, terhadap F toh TI min T ya, TI 1/V kali T steady. Nah gini, atau sama dengan 1/V dalam kurung TI steady min T kan gini. Ini A1 ya. A1 ini bersamaan 7 gitu ya. Lalu sekarang A2 terhadap TI. Nah, yang ada TI cuman ini enggak ada, berarti turunannya adalah 1/V kali F ya. A2 adalah fungsi G terhadap TI steady state, maka ketemunya 1/V kali F steady. Nah ini ya, 1/V kali F. Nah lalu terhadap T ya, A3 ini terhadap T ini A3, yang ada T nya mana. Nah ini kan T ini ya, ini T, ini juga T ya, berarti turunan
A3 sama dengan turunan fungsi G terhadap suhu output steady state. Nah, ini terhadap suhu output mana? Nah, ini kan 1/V kali F minus B per V, ya. Ini minus, hati-hati. Ya, minus 1/V kali F. Ini minus ini B per V. Beta per V. Nah, gini. Ya. Ini bersamaan 8, ini bersamaan 9. Seperti itu ya. Lalu A4 sekarang. 4 sama dengan turunan pertama G terhadap suhu steam steady state. Nah, terhadap suhu steam yang mana? Nah, ini saja. Ya. Ini saja. Berarti minus B per V. Nah, ini sama dengan minus beta per V, sorry. Nah, ini 10. Nah, ini konstanta-konstanta A1 sampai A4 ini masukkan ke sini, persamaan 2 ini. Sudah selesai. Ya, jadi inilah linearisasinya. Linearisasinya ini di mana A1, A2 dan sampai A4 nih didefinisikan seperti persamaan 7, 8, 9 dan 10 gitu ya. Nah, ini kita punya contoh linearisasi yang lain. Ini neraca massa RATB, Anda bisa latihan di rumah, Anda belajar sendiri, bisa ya, dengan metode yang sudah saya ajarkan tadi. Seperti itu. Baik, hari ini saya pikir cukup ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Maka bab 2 selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.